Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi, Ibu Nela Widya Astuti MIKOM yang telah memberi bimbingan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan jurnal penelitian kami. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Indriani, dengan NIM 45213048. Saya bersama dengan rekan saya, Eliana Nurhaliza dengan NIM 45214017, dan Calvin Pradela Yogi Suara dengan NIM 45214012. Kami dari mahasiswa Arts University, jurusan Ilmu Komunikasi kelas KM2B. Judul jurnal penelitian kami yaitu Persepsi Para Karyawan Terkena PHK di Era Pandemi COVID-19 tentang Komunikasi Tawaran Pinjaman Online. Dari isi jurnal tersebut, terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil penelitian dan pembahasan, bab 3 penutup dan juga kesimpulan. Selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Indonesia menghadapi COVID-19 yang berdampak di segala aspek di kehidupan termasuk sektor perekonomian. Karena pandemi COVID-19 memberikan dampak yang begitu buruk dalam sektor perekonomian di Indonesia. Adanya pandemi ini, pemerintah memberikan kebijakan dalam upaya memberhentikan penyebaran COVID-19, yaitu pembatasan suatu aktivitas agar penyebaran COVID-19 dapat diberhentikan, sehingga mengakibatkan dampak pandemi yang menimbulkan suatu penurunan ekonomi di berbagai keluarga di Indonesia. Pasalnya telah banyak hal yang dilakukan agar pandemi dapat berakhir dan juga dapat teratasi dengan baik. Kemudian COVID-19 mempengaruhi pelaku UMKM serta banyaknya karyawan yang terkena PHK. Dalam dunia bisnis dan juga usaha sendiri saat ini sudah mulai memiliki penurunan pendapatan. Proses usaha dalam pemasukan dan juga pengeluaran ekonomi terdata banyak yang macet, serta banyak perusahaan besar yang menutup pabriknya akibat daya beli masyarakat yang terus menurun, dan juga banyak perusahaan yang tetap bertahan dengan upaya berbagai cara yang dilakukan seperti pengurangan karyawan secara massal. PHK juga terjadi di berbagai sektor dan di berbagai daerah, dari mulai usaha besar dan juga usaha kecil. Masyarakat pelaku UMKM seperti petani, nelayan, dan juga buruh yang mengharapkan pendapatan harian, bahkan mengalami dampak yang lebih parah. Hal ini tentunya membuat kondisi rentan akan kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan dalam kesehariannya. Nah, maka dari kondisi tersebut, maraknya pinjaman online mulai masuk ke dalam kelompok masyarakat. Karena banyaknya komunikasi serta informasi yang didapat dari situs internet, sosial media, serta telepon seluler, yang menyebabkan berbagai fenomena yang terjadi di sepanjang aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman online ilegal yang bermasalah seperti pada kasus peretasan data pribadi, serta banyaknya teror meresahkan yang dilakukan oleh kolektor kepada peminjam dengan cara yang tidak wajar. Bagaimana pada saat ini pinjaman online mempermudah konsumen dalam syarat yang sangat mudah, sehingga menjadi faktor utama alasan masyarakat dalam meminjam uang secara online dengan pembayaran yang berjangka. Nah, karena banyaknya kondisi ekonomi yang menurun di masyarakat, akibat dari dampak COVID-19, munculnya pinjaman online yang beraneka ragam masuk ke tengah-tengah kondisi masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung semakin banyak yang mengenal adanya pinjaman online. Dari persepsi masyarakat, pinjaman online hadir dan berharap dapat menstabilkan kembali perekonomian dan juga usaha di keluarga. Namun kenyataannya pinjaman online menjadi sumber yang memberikan resiko ekonomi semakin sulit. Dari banyaknya persepsi masyarakat tentang munculnya pinjaman online yang membuat keresahan karena adanya komunikasi antar peminjam dan juga rayuan bunga sedikit dengan proses peminjaman online yang dikatakan dapat mudah dan cepat. Maka dari itu, terdapat data menurut laporan OJK sepanjang bulan Maret 2022 nilai total penyaluran dana pinjaman online atau pinjol mencapai 23,07 triliun rupiah, tumbuh sebanyak 96% dibanding tahun sebelumnya. Pinjaman online yang ada di masyarakat terbagi atas pinjaman online ilegal dan juga pinjaman online legal. Berdasarkan data survei tersebut yang dilakukan oleh OJK tahun 2022, selama pandemi masyarakat pengguna pinjaman online serta kasus pinjaman online melonjak lebih tinggi. Maka dari itu, fenomena pandemi COVID-19 melemahkan sektor perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat banyak
mengupayakan untuk menstabilkan ekonomi lewat pinjaman online. Akibat fenomena ini pula, kasus pinjaman online ilegal di masyarakat meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu peneliti mencoba untuk mengunsurkan berbagai persepsi dari masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk memutuskan dengan bijak dan dapat menghadapi pinjaman online dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari uraian tersebut terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat memberikan persepsi tentang adanya pinjaman online? Apakah di dalam komunikasi pinjaman online memberikan tekanan kepada para karyawan yang terkena PHK? Dan bagaimana tanggapan atau persepsi masyarakat terkait pinjaman online yang mengacu pada pinjaman online secara ilegal? Lalu batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh pemaparan luas lingkup hanya meliputi informasi seputar persepsi dan komunikasi antar pinjaman online dan karyawan yang terdampak COVID-19 yang akhirnya terkena PHK. Nah, informasi yang disajikan yaitu munculnya COVID-19 di Indonesia yang membuat para karyawan di PHK oleh perusahaan karena penurunannya pemasukan ke perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui apa itu komunikasi pinjaman online yang marak diperbincangkan masyarakat di tengah adanya COVID-19. Untuk mengetahui berbagai persepsi masyarakat terkait pinjaman online dan apa saja alasan melakukan pinjaman online. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Nah, manfaat praktis yaitu menambah keterampilan dan juga wawasan pengetahuan tentang judul yang diambil. Melatih dari dalam penulisan kerangka ilmiah yang berguna di mana studi pembelajaran. Mengajarkan akan pentingnya berbagai sudut pandang dan persepsi dalam pinjaman online. Manfaat teoritis, yaitu ada dua, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS pada tahun 2022, dapat memenuhi tujuan diadakannya tugas filsafat komunikasi sebagai proses belajar dan perkembangan diri. Selanjutnya, kajian teori penelitian. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang begitu parah pada sektor ekonomi di berbagai negara dan wilayah, termasuk di Indonesia. Hal ini diperparah lagi dengan kebijakan berbagai negara dalam memerangi wabah ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat semakin parah. Syahputra Armayani dan Syahmaluddin tahun 2020. Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Hadi Wardoyo tahun 2020. Pendapat sebagian masyarakat saat ini guna membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi, banyak jasa pinjaman online atau pinjol yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Pinjol ini dapat dengan mudah diakses hanya bermodalkan kartu tanda penduduk atau KTP dan telepon seluler. Di masa pandemi saat ini, pinjol dianggap penolong bagi masyarakat karena mampu memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan harian dengan syarat yang mudah dan juga cepat. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada pinjol, diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Santi tahun 2019. Sektor UMKM juga turut berdampak akibat wabah COVID-19 ini, belum lagi meningkatkan pengangguran serta biaya pendidikan yang semakin terbebani akibat biaya kuota internet dan fasilitas smartphone. Dunia usaha yang berkelimpungan akibat pandemi dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah turut berdampak pada pekerja di seluruh sektor yang ada, di mana pada akhirnya berpengaruh pada kondisi ekonomi yang stagnan, bahkan menurun khususnya tahun 2020. Banyaknya peminat pinjaman online bagi masyarakat yang diberhentikan pekerjaannya menunjukkan angka yang fantastis. Pasalnya menurut laporan OJK sepanjang bulan Maret 2022, nilai total penyuluhan dana pinjaman online atau pinjol mencapai 23,07 triliun rupiah, tumbuh sebanyak 96% dibanding tahun sebelumnya, yang merupakan hasil terbaru OJK tahun 2022. Selanjutnya, metode pengumpulan data penelitian. Wawancara observasi dan juga hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan teknik partisipan observation atau observasi dan juga wawancara secara langsung untuk mengetahui berbagai persepsi dan juga pengalaman dari beberapa masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan observasi penelitian persepsi masyarakat yang berada di Desa Bojong Loa Ranca Ekek serta Bandung Dago
telah dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Lalu deskripsi data penelitian. Dari banyaknya masyarakat yang menggunakan pinjaman online adalah para pengangguran dan juga karyawan yang di PHK. Yang kedua, pada bulan Maret 2022, nilai total penyuluhan dana pinjaman online atau pinjol mencapai Rp 23,07 triliun, tumbuh 96% dibanding tahun sebelumnya. Yang ketiga, terdapat 100 daftar pinjol ilegal terbaru yang berhasil ditutup oleh SBI. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pinjaman online. Selanjutnya adalah pembahasan penelitian yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Eliana Nurhaliza. Pada Eliana Nurhaliza dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Indri atas waktu yang telah diberikan. Boleh diklik dulu, punten. Nah, untuk pembahasan yang pertama, persepsi masyarakat yang terkena PHK lebih memilih untuk meminjam pinjaman online dengan tujuan dapat menstabilkan perekonomian. Adapun pemecahan masalah fenomena tersebut, terdapat 4 faktor yang dapat dikategorikan sebagai persepsi masyarakat. Yang pertama, komunikasi pinjaman online. Yang kedua, kemudahan pinjaman online. Yang ketiga, indikator penyaluran pinjaman online. Dan yang keempat, bahaya pinjaman online. Next. Persepsi masyarakat terhadap pinjaman online adalah masyarakat tidak setuju akan adanya pinjaman online ilegal yang masuk ke lingkungan masyarakat karena akan sangat merugikan serta semakin menyulitkan ekonomi. Kurangnya antisipasi masyarakat dalam menangani hal-hal yang seharusnya penting untuk diketahui seperti keamanan pinjaman online untuk menghindari hal-hal dan kasus yang tidak diinginkan dari bahayanya pinjaman online. Boleh di next? Ya, diklik aja. Untuk pembahasan yang pertama, komunikasi pinjaman online. Penawaran pinjaman online masuk ke berbagai aplikasi chatting pada smartphone. Tidak hanya itu, penawaran ini juga berlanjut muncul pada sosial media, SMS, telepon yang sering diterima masyarakat. Komunikasi pinjaman online umumnya lebih sering diterima masyarakat secara terus-menerus meskipun tetap dibiarkan. Hal ini dapat membuat risih dan terganggu akan adanya notifikasi yang sering bermunculan pada smartphone. Kemudian kemudahan pinjaman online bagi masyarakat. Di lokasi peneliti sendiri, masyarakat sudah banyak mengetahui tentang keberadaan pinjaman online. Bermodalkan hanya KTP dan rekening bank, serta nomor saudara yang bisa dihubungi, itu tuh udah menjadi syarat umum gitu bagi peminjaman online. Selama 10 menit, sekitar 10 menit atau 15 menitan itu sudah cair gitu dananya ya, kurang lebih gitu. Kemudahan syarat ini cukup membantu masyarakat apalagi pinjaman online tidak memerlukan jaminan atas sejumlah dana yang dipinjam gitu. Banyaknya peminat pinjaman online bagi masyarakat yang diberhentikan pekerjaannya menunjukkan angka yang fantastis gitu. Indikator penyaluran pinjaman online bagi masyarakat. Sebagian masyarakat yang mengambil pinjaman online disalurkan ke sektor konsumtif dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terlepas dari sumber pencahariannya sehingga anggapan masyarakat bahwa pinjaman online ini dapat menstabilkan ekonomi untuk sementara waktu. Sedangkan hasil penelusuran pinjaman online yang masuk ke dalam sektor produktif hanya sekitar 37,2% atau sebesar 8 triliun rupiah. Hal ini jelas bahwa data dari peminjam lebih banyak disalurkan ke konsumtif. Lalu selanjutnya, bahaya pinjaman online. Banyaknya peminat pinjaman online bagi masyarakat yang diberhentikan pekerjaannya menunjukkan angka yang fantastis. Pasalnya, menurut laporan OJK, sepanjang bulan Maret 2022, nilai total penyuluhan dana pinjaman online mencapai 23,7 triliun. Dan itu tumbuh sekitar 96% dibanding tahun sebelumnya, yang merupakan hasil terbaru 2022. Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya pinjaman online ilegal adalah tidak adanya aturan terkait besaran suku bunga, tidak maksimalnya pengawasan terhadap pinjaman online ilegal, literasi masyarakat yang masih minim terkait pinjol dan berbagai produk vintage, tingginya minat masyarakat dan kemudahan terhadap akses aplikasi pinjaman online, penegakan aturan yang melibatkan pelanggaran perusahaan pinjaman online ilegal masih belum optimal. Boleh di next, Teteh? Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kang Kelvin Radela Yogiswara. Enggak waktunya.
Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kita. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pinjaman online bagi masyarakat itu diawali dengan penawarannya yang sangat mudah dan diiming-imingi dengan suku bunga yang rendah dan mudah cair atau cepat cair. Karena pada dasarnya syaratnya cukup mudah, yaitu hanya foto, kartu tanda penduduk atau KTP, dan kita melakukan selfie seadanya dengan KTP, lalu memasukkan nomor-nomor yang dapat dihubungi jika kita tidak dapat dihubungi. Seperti itu. Lalu kesimpulannya juga, COVID-19 sangat berdampak buruk bagi ekonomi, karena pada dasarnya PHK dan pengangguran itu meningkat sangat drastis. Dan itu juga meningkatkan adanya pinjaman online sampai 96%, yaitu sekitar 23,07 triliun rupiah per Maret 2022. Ini menunjukkan bahwa tingkat peminjaman online itu meningkat sebelum adanya COVID-19 gitu. Dari tahun 2019 makin menaik seperti itu. Mungkin kesimpulannya lebih baik kita untuk memilih pinjaman yang online yang sudah mengantongi izin OJK atau peminjaman yang sudah terbukti aman seperti pinjaman bank dan lain-lain. Agar tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan seperti mengganggu waktu istirahat kita, seperti ada penagihan itu di jam-jam istirahat, seperti jam 10 malam, jam 11 malam, dan itu penagihan dengan kata-kata yang kasar, memaksa, dan pencemaran nama baik. Seperti itu. Dalam hal ini, pentingnya menelusuri kebenaran adalah hal yang penting sekali untuk dilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan terjebak pada dampak buruk pinjaman online. Itu salah satunya adalah bunga yang sangat tinggi, yang akan mengakibatkan kita terlilit oleh hutang bunga yang harus kita kembalikan. Seperti itu. Lalu dibutuhkan juga regulasi yang jelas dan pengawasan ketat oleh OJK terhadap para peminjam online, agar masyarakat lebih terlindungi dan aman, mencegah adanya kebocoran data pribadi dan lain-lain. Dan tidak juga mengganggu psikologis para peminjam online yang harus terlalu memikirkan bunga yang sangat tinggi dan peminjaman yang sangat kasar, seperti itu. Apalagi di tengah himpitan ekonomi, pada masa COVID-19 ini, masyarakat juga diharapkan untuk dapat memutuskan sesuatu dengan penuh kebijakan untuk tidak terjerumus dan semakin kesulitan ekonominya. Mungkin sekian dari penutup. Mangga saya kembalikan kepada Kang Teh Moderator, yaitu Teh Inri. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya tutup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.